Dengan Ade Armando yang kita kenal selama ini, dengan logikanya, menurut saya sangat konyol dia datang ke sana. Jadi sangat konyol. Kenapa dia begitu teledornya untuk datang ke sana? Ya kan? Ini yang menjadi tanda tanya nih, kenapa? Harusnya logika seorang Ade Armando sudah harus tahu. Jika saya nanti di dalam kerumunan itu, bagaimana saya kalau dikenal orang? Masa nggak ada begitu pikirannya? Saya agak bingung juga nih, kemana logikanya yang selama ini? Gitu, tapi ya itulah. Karena dia pikir orang Islam ada yang baik kayak dia. Pak Paul yang ya, ngomong Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Pak Jokowi, berbicaralah sesuai dengan hati nurani untuk kepentingan bangsa, bukan karena takut dengan orang-orang di sekeliling. Apa yang dialami Pak Ade Armando sebenarnya hampir sama dengan apa yang dialami Pak Muhammad Kacik, ya. Nah, bedanya kalau Pak Muhammad Kacik, ya kalau Ade Armando tuh tadi ya sama-sama digebukin sih, digebukin, kemudian dipermalukan ya. Kalau Ade Armando dipermalukan juga karena kan dilucutin pakaiannya ya, secara sadis begitu. Nah, hanya bedanya kalau Ade Armando tadi, kalau saya lihat dia diselamatkan oleh polisi, mungkin dibawalah ke rumah sakit ya. Namun kalau Muhammad KC tidak diselamatkan oleh polisi, pingsan sendiri, bangun siuman sendiri, dan tidak dibawa ke rumah sakit, ya. Nah itu. Nah kalau ininya, kalau penganiayaan, halo? Ya, lanjut Bu. Ya, kalau penganiayaannya ya, kalau menurut saya masih lebih parah ya Muhammad KC ya. Masih lebih parah menurut saya kalau Muhammad KC. Nah, sekarang ini kan, cuman ini saya lihat sih kalau di beberapa berita tuh, beberapa tokoh-tokoh partai misalnya sudah ada ya juga yang bersuara ya, udah ada yang mengecam. Udah ada yang mengecam, termasuk ketua PSI ya, yang si Natali itu. Nah, tapi kalau Muhammad KC kemarin tak satu pun yang bersuara kan, diem, membisu semua kayaknya, pura-pura nggak tahu ya. Nah, kemudian dengan Ade Armando yang kita kenal selama ini, dengan logikanya, menurut saya sangat konyol dia datang ke sana. Kenapa bisa konyol sekali dia untuk datang ke kerumunan itu? Tanpa masker lagi tuh kan. Jadi terang-terangan memperlihatkan wajahnya. Nah, kalau menurut saya dia apa ya? Bukan tidak tahu ya, kaumnya itu seperti apa, dia tahu gitu. Cuman itu apakah dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kaumnya tidaklah seperti itu kan gitu. Kita nggak tahu nih. Hanya dialah yang tahu. Tapi kalau kali ini menurut saya dia tidak pakai logika. Dia nggak mungkin tidak tahu bahwa pembenci-pembencinya itu banyak di sana. Dan jika dilihat di YouTube-nya itu, ya orang-orang yang responnya positif mendukung dia siapa sih? Ya kan? Orang-orang kita, orang-orang nasionalis. Jadi sangat konyol. Kenapa dia begitu teledornya untuk datang ke sana? Ya kan? Ini yang menjadi tanda tanya nih, kenapa? Harusnya logika seorang Ade Armando sudah harus tahu.
Jika saya nanti di dalam kerumunan itu bagaimana saya kalau dikenal orang? Masa nggak ada begitu pikirannya? Saya agak bingung juga nih, kemana logikanya yang selama ini gitu. Tapi ya itulah, Karena kita dia berdoa. pikir orang Islam ada yang baik kayak dia. Ya, betul. Atau sebaliknya ingin membuktikan gitu. Sebaliknya ingin membuktikan bahwa Bukan mereka saya walaupun ngomong. dalam Bukan saya yang ngomong ya Pak Paul ya. Pak Paul Yang yang ngomong Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang. Iya makanya itu. Aduh. Ya itulah ya, saya sih berharap gini ya Pak Hasan Tiamer ya, kemarin kan Pak Ade Armando itu sudah dengan logikanya itu sudah berkomentar tentang apa namanya, ya dia cobalah mencomot ayat-ayat di Alkitab tentang katanya semua agama ada ayat-ayat yang memancing untuk melakukan kekerasan, padahal kan sebenarnya dia salah tafsir itu. Nah katanya sih udah ditutup tuh YouTube-nya gitu. Nah itu salah ini juga salah penafsiran juga dia, logika Ade Armandonya nggak dipakai juga di situ, ya kan? Pada akhirnya inilah yang dia alami ya. Doa kita ya semoga Pak Ade Armando cepat pulih, cepat sehat ya. Ya kalau traumanya pasti saya yakin dia pasti trauma lah. Waduh, ngeri banget kalau lihat videonya itu, dipermalukan begitu, digebukin, udah berdarah-darah bonyok, kemudian tinggal pakai kolor digiring sama polisi. Aduh, luar biasa itu, kasihan banget tuh keluarganya itu melihat itu. Luar biasa. Memang kita ini udah generasi mudanya apalagi ya, itu kan kalau kelihatannya itu orang-orang yang menganiaya itu kan orang-orang yang masih muda-muda ya kalau lihat wajahnya ya, dan juga bukan dari penduduk Jakarta, banyak dari daerah, dari Bekasi, dari Jawa Barat, Lampung segala gitu kan. Nah inilah makanya kenapa bisa orang sesadis itu sekarang ya, generasi muda sekarang ini kenapa kok sadis-sadis amat gitu ya? Kenapa barbar banget? Ya inilah, disinilah menurut saya pembiaran itu. Akhirnya orang nggak pikir panjang, anak-anak muda sekarang, generasi muda nggak pikir panjang untuk mengeroyok orang. Ya syukur-syukur itu Pak Ade Armando masih selamat tadi itu. Kalau melihat beringasnya orang-orang di situ, wah, kalau polisi nggak datang bisa mati itu. Tapi Tuhan memberikan kesempatan, mudah-mudahan dengan begitu Pak Ade Armando dia pakai logikanya lah, logika yang sehatnya, yang warasnya seperti apa sebenarnya, di mana sebenarnya kebenaran yang sejati itu. Dia kan orang baik ya. Ya seperti kata Pak Paul tadi, satu di antara inilah ya, saya nggak bisa inilah, ya itulah gitu loh. Nah, enak juga kalau mau ngomong terlalu ini. Ya itu aja Pak Santiamer. Makasih Pak. Oke, di Ibu Liso. Jadi dugaan sih bisa berkembang ya. Kok dia udah tahu di sana beringas. Itu Refli Harun lagi bilang tadi itu saya baca ya. Ade Armando masuk ke sarang singa. Nah, jadi berarti Refli Harun udah tahu bahwa itu adalah singa ya. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa yang dicari oleh Ade Armando masuk ke situasi begitu. Bisa saja seperti yang dikatakan oleh pastor tadi, ingin membuktikan bahwa mereka-mereka itu yang selama ini jadi bahan omongan itu memang begitulah adanya. Gitu. Ingin membuktikan itu, atau sebaliknya dia ingin membuktikan apakah orang-orang ini di dalam bulan suci Ramadan yang mereka akui itu, yang istilahnya Pak Putih, iblisnya dirantai katanya, ya nggak tahu iblisnya di mana, setannya itu atau rantainya udah putus. Jadi udahlah, saya berkorban diri lah, mau apapun jadi, tapi ingin saya membuktikan asumsi itu. Nah akan kita lihat nanti bagaimana komentar MUI itu menjadi bumerang ya. Kalau MUI nanti sembarang ngomong jadi bumerang bagi dia. Ini akan lebih luas nanti implikasinya. Tapi walaupun begitu kita mau dengar dulu dari Pak siapa ini? Robert Mawengkang, silakan Pak.
Terima kasih Pak Santiamer. Ya, kita semua ya sangat miris melihat keadaan-keadaan di Indonesia seperti ini Pak ya. Tapi ya sebagai orang yang beriman, kita tentunya juga simpati bagi mereka yang terkena musibah dan dipermalukan seperti ini, siapapun mereka. Karena memang tuntutan kita untuk tuntutan hukum, keadilan, dan kebenaran Pak. Jadi yang jadi masalah di sini adalah suatu evaluasi mungkin bagi adik Armando nanti untuk bisa memakai logika. Kalau ini logika agama yang selalu menyatakan keyakinannya berdasarkan rahmatan atau kedamaian, ini menjadi suatu kontradiktif dengan logika yang jalan. Karena pertama, yang melakukan ini adalah kelompok mereka sendiri, yang mana memang ingin menunjukkan bahwa mereka punya kuasa seperti itu. Jadi saya tidak setuju kalau ada yang bilang nih khalifah belum ada, tapi sudah memperlakukan hukumnya seperti ini. Sesungguhnya hukum yang berlaku di Indonesia bukan hukum positif lagi sebagaimana yang diharapkan oleh semua anak bangsa. Tetapi sudah hukum khalifah. Kita bisa mengambil dari perbandingan hukum antara MKC dan ya Waloni. Demikian juga antara MKC dengan Munarman. Mereka semua diringankan karena hukum khilafah. Dan tidak lagi pakai logika untuk melihat Indonesia ini bisa utuh karena ada kesatuan dari semua anak bangsa yang terdiri dari perbedaan suku, agama, juga golongan dan ras. Nah, kalau ini pemerintah tidak lagi melihat sebagai bagian daripada kesatuan, maka inilah kegagalan daripada pemerintah yang ada. Pemerintahan Jokowi gagal di dalam hal ini. Dan justru saya tidak memberikan encouragement bagaimana suara nanti daripada MUI dan Mahfud dan sebangsanya yang gampang memberikan tanggapan miring kepada orang-orang yang mereka tidak setuju di negara kesatuan bangsa ini. Jadi menurut saya mungkin dengan suara-suara justru kita memberikan mereka encouragement, ya pasti mereka ya mungkin untuk sementara berdiam diri untuk menunjukkan bahwa mereka mencoba menetralisir keadaan sebagaimana mereka sampaikan kepada SI atau Syarifuddin Ibrahim. Karena kalau mereka mengambil tanggapan, makin terlihat benar-benar mereka melakukan hal-hal yang sangat menyolok terhadap hukum. Jadi justru kemunafikan ini kita bisa baca nanti di dalam ini. Karena dikala mereka bersuara, ya sudah menunjukkan identitas mereka yang mana memang benar-benar khilafah sudah makin marak memperlakukan semuanya ini. Dan menurut saya bahwa ya memang tidak ada salahnya seperti Ade Armando atau siapapun ya, Eko Kuntadi hadir dalam ini. Untuk sebenarnya ya turut memantau bagaimana sebenarnya gerakan-gerakan ini, siapa yang berada di dalamnya dan kekuatan-kekuatan yang dipakai ini. Jadi ya memang kita merasa bahwa ya mereka menganggap sebenarnya ya aman-aman saja. Cuman ya yang seperti Refli Harun itu ya memang sudah tahu kelompok di sana seperti apa. Dan mereka justru menghindar meskipun mereka sama-sama kelompok yang sama ideologinya. Tapi menghindar karena mereka menghendaki tujuan-tujuan ini yang disusupi oleh radikalisme daripada kawan-kawan mereka itu sendiri untuk tercapai. Jadi ya kita bukan orang-orang yang bodoh menilai semuanya ini. Ya, persoalan di sini adalah kita mengharapkan bahwa Indonesia ini bisa lebih tegas di dalam memperlakukan hukum, karena kalau tidak ini akan menjadi suatu negara yang betul-betul gagal di dalam melakukan keadilan yang sebagaimana telah diatur di dalam Pancasila. Dan semua orang akan memberontak dan tidak ingin lagi menjadi siapa ingin menjadi bagian daripada negara yang tidak memperlakukan hukum secara adil. Jadi
keluarkan semua produk-produk hukum agama ini yang hanya memihak kepada kelompok lemah dan khususnya orang-orang yang menyentil keyakinan mereka. Keyakinan ini tidak bisa didasarkan karena kelompok kekuatan mayoritas. Jadi saya harap Pak Jokowi dan semua aparat hukum, Kapolri yang selama ini ya mungkin juga telah dipengaruhi oleh, ya kita tahu kan yang siapa yang di dalam, adanya kelompok-kelompok yang pernah menjadi pentolan-pentolan dan juga yang duduk dalam pemerintahan saat ini yang tidak ingin melihat adanya orang-orang yang berprestasi cuman karena agama dan suku. Mereka memang ingin hilangkan di negara Ibu Pertiwi. Jadi saya merasa bahwa ini adalah kegagalan daripada pemerintah untuk menerapkan hukum yang benar bagi semua umat. Dan semua ini menjadi sejak reformasi. Jadi sebenarnya yang direform di Indonesia adalah reform menuju kepada aturan-aturan khilafah. Dan apakah negara ini harus kita terima seperti itu? Ya tentunya tidak lah. Karena kita berdasarkan pada kesatuan secara utuh. Tentu akan memberontaklah orang-orang yang tidak ingin diatur oleh aturan khilafah yang telah dipraktekkan di Timur Tengah yang semuanya hancur. Jadi ya sekali lagi kita mengharapkan supaya adik Armando cepat sembuh dan kembali kepada pengenalan akan apa yang sebenarnya agama yang menyatakan rahmatan dan seterusnya ini. Religion of peace, di mana peace-nya di sini. Olehnya saya melihat bahwa benar sekali Pak Saifuddin untuk menyampaikan supaya ayat-ayat yang memprovokasi dan melegalkan pembunuhan ini mungkin untuk dihilangkan karena dia tahu dia seorang yang sangat mengetahui isi daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi dari bukti-bukti ini kita harapkan Mahfud MD lebih aktif untuk melihat apa yang benar disampaikan oleh daripada Pak Saifuddin Ibrahim. Jangan justru dia yang diminta ditangkap dan diberhentikan, di stop account-nya. Padahal ini sebenarnya kalau saya melihat dari kejadian adik Armando ini adalah sebenarnya tujuannya untuk baik. Supaya orang jangan diajarkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan bisa menjadikan ini sebagai sumber malapetaka. Legal untuk membunuh orang. Jadi mungkin Pak Saifuddin Ibrahim mengingatkan supaya tidak mungkin Tuhan yang benar itu mengajarkan untuk memenggal kepala orang cuman karena memberikan komentar ataupun berbeda pandangan. Jadi itulah pandangan saya supaya Mahfud MD bisa kembali untuk diingatkan dengan peristiwa adik Armando. Jadi kita tidak mensyukuri ini, tapi ada kemungkinan ini merupakan blessing in disguise untuk kawan-kawan yang membenci ajaran-ajaran Kristen supaya inilah evaluasi. Kalau Tuhan itu Tuhan yang baik, mana mungkin memperlakukan seorang adik Armando apapun cara dia untuk memberikan pandangan. Ya kita hormati. Bahkan kita sebagai orang-orang yang ingin melihat Indonesia maju dengan menerapkan keadilannya, kita juga bela lah kawan-kawan yang di Ahmadiyah, mereka manusia. Jangan karena perbedaan pandangan, sama-sama wa Islam, mereka harus dihilangkan. Masjid mereka dibakar. Ini bukan Indonesia yang kita anut. Kita berdasarkan konstitusi yang sudah jelas. Pancasila. Dan ini merupakan kesepakatan daripada bangsa. Jadi ini mungkin masukan saya Pak, supaya ya pemerintah itu jangan mengadakan pembiaran dan diam saja di dalam hal-hal brutal seperti ini. Ini lebih daripada kanibal. Jadi saya harap semua kita yang bersuara di sini lebih kuat untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan secara khusus kawan-kawan kita orang-orang Kristen juga. Karena
kegagalan-kegagalan hukum juga di Indonesia adalah kontribusi kita bersama, di mana kita terlalu takut, dikuasai oleh roh ketakutan. Bahkan kita membela yang seharusnya kita suarakan tidak benar. Baik itu dari PGI maupun para pendeta-pendeta yang tujuannya hanya mencari kedekatan atau orientasi politik kepada pemerintah. Hilangkan itu. Suarakan suara kenabian untuk berani menuntut kebenaran. Karena kalau tidak, ya kita memupuk ketidakadilan di Indonesia. Dan kita membela semua yang disolimi istilah mereka. Apapun agamanya. Sedangkan binatang baru-baru ini ada di sini yang menembak anjingnya karena anjing itu dianggap itu terlalu galak dan bisa membahayakan. Tapi dia terkena dengan hukum. Dia dimasukkan penjara, untuk dia bail out atau bisa keluar, harus dia menebus $7.500. Kita di Indonesia merasa bangga Waloni menabrak anjing senang karena anjing itu dianggap najis. Inilah pikiran-pikiran yang jahat. Apakah seperti ini yang kita harus tiru? Jadi bangunlah bangsa kita ini dengan pemikiran-pemikiran yang benar untuk membangun negara kita. Jangan dengan agama. Kalau orang-orang seperti Waloni justru kita sorakin kehebatannya. Di sini anjing saja coba-coba aja untuk menyiksa, apalagi membunuh anjing atau kucing. Itu didenda. Kita di Indonesia, wah, KC yang dikasih makan tainya Bonaparte dibiarkan oleh presiden, tidak pernah memberikan statement sedikit pun. Demikian juga Mahfud. Demikian juga Kapolri dan para penegak hukum. Jadi gagal kita menerapkan hukum ini. Jadi kita di sini berbicara untuk kepentingan nasional Indonesia, bukan untuk menuntut siapapun. Oleh sebab itu ya kita simpati dengan kejadiannya adik, semoga cepat untuk kembali menyuarakan kebenaran dan semoga mengevaluasi karena kita diberikan logika untuk meyakini kepercayaan saya. Kalau yang saya yakini kalau Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita membunuh sentimen kepada yang tidak senang pada kita, wah saya mikir-mikir apa benar ini. Jadi inilah mungkin sebagai masukan saya. Terima kasih Pak. Oke, Robert Mawengkang. Ada dua kata kunci yang saya kutip dari Pak Robert. Yang pertama, ketika negara gagal menegakkan hukum. Ya. Ketika negara gagal menegakkan hukum, maka mafia akan mudah bekerja. Itu satu. Yang kedua itu terkait dengan omongannya Pak Putih, Bohir. Ya, kalau beliau mengatakan Bohir, sukses cipta kondisi di dalam negeri sementara negara menyumbang $200.000. Kalau nggak salah itu tadi disebutkan itu untuk apa? Itu untuk kegiatan-kegiatan Muslim di Amerika Serikat. Nah jadi yang kita lihat di sini pesan apa ya? Yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan memukul secara biadab tidak berperi kemanusiaan Armando. Apa pesan yang ingin disampaikan itu? Tapi malam ini kita jawab, kalau itu diarahkan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti kita jawab malam ini, semakin Anda berbuat begitu, kami akan semakin keras meneriakkan ketiadaan penegakan hukum di Indonesia. Kami akan semakin keras untuk mendukung terciptanya keadilan. Begitu ya Pak Robert ya. Saya pikir setuju. Kita tidak akan takut, maka kami akan lebih berani lagi gitu. Karena kami bukan melihat si A si B berdasarkan suku atau agama. Kalau itu memang pesan yang ingin disampaikan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan memukuli Ade Armando, artinya Ade Armando ini di framing yang selalu berseberangan dengan mereka. Maka dengan memukul atau menyiksa Ade Armando itu kan berpesan siapapun yang melakukan penyerangan terhadap kami dan sebagainya, kami akan memperlakukan kira-kira begitu ya, seperti ya, betul, Ade Pak. Armando. Nah, jadi saya tambahkan Pak, sebenarnya ini kan tujuan-tujuan untuk cywar lah. Dalam satu peperangan itu kita cywar supaya orang lain tidak boleh bersuara pun tidak. Tapi jangan salah, justru dengan kejadian-kejadian seperti ini kita makin masif untuk menyuarakan suara-suara nggak bisa dan bahkan kita juga memberikan encouragement kepada kawan-kawan yang PGI. Apa yang dilakukan semuanya tidak ada yang berbuat sesuatu, bahkan lebih gampang untuk meminta maaf. Jadi kita memberikan encouragement. Kalau mereka tidak mampu,
Ya, gantilah orang-orang, masih banyak orang-orang yang berani bersuara di sana. Jadi jangan bertahan dalam suatu posisi, mungkin mendapatkan hibah, dana, dan juga para pendeta yang seperti ya Gilbert, yang disuarakan yang enggak lah, kemakmuran. Suarakanlah kebenaran dan keadilan itu, maka Anda itu akan membangun legacy yang baru, meskipun sudah tercemar mungkin ya. Suarakan, janganlah karena kepentingan gereja secara individu dan keluarga, sehingga pendekatannya itu kepada para orang-orang yang berbahaya nanti untuk ditunjang menjadi pemimpin Indonesia seperti Anies Baswedan. Jadi inilah, buka pemikiran yang jelas dengan paradigma yang baik terhadap Indonesia, dan jangan menggandeng-gandeng orang-orang yang sudah tahu menghancurkan negara ini. Demikian juga bagi pemerintah yang ada, Pak Jokowi, berbicaralah sesuai dengan hati nurani untuk kepentingan bangsa, bukan karena takut dengan orang-orang di sekeliling Pak Jokowi. Banyak yang mensupport Pak Jokowi pada waktu pemilihan dari pertama sampai kedua, tapi ya dianggap gagal di dalam penegakan hukum. Karena apapun infrastruktur itu tidak bisa dinikmati dikala rakyat tertekan karena takut keadilan tidak diberlakukan. Jadi itu gagal apapun pembangunannya selama ini. Ya, terima kasih Pak, ini masukan kita. Oke,